Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Selamat beraktivitas Kang Mas ya. Di hari Senin ini teman-teman IWB ingin mengajak sampean untuk mencoba membahas cukup dalam tentang Jorge Martin Cak. Karena tahu nggak sampean, ternyata kita mendapatkan kabar yang paling baru, yang paling fresh, yang datang dari Pramak Gino Borsoi, Cak. Sama tahu kan pasti Gino Borsoi ini adalah salah satu manajer Big Boss lah ya, kita katakan demikian di Pramak Yamaha. Dan ternyata ada informasi lebih kepada pernyataan bahwa ternyata Pramak secara terbuka mereka membuka pintu selebar-lebarnya jika Jorge Martin kembali. Jadi itu sebuah pernyataan yang ternyata memiliki korelasi juga, Cak, dengan yang terjadi pada Martin. Apalagi pada saat kita kemarin melihat bagaimana interview Jorge Martin, Martin ini memang agak kurang nyaman dengan Aprilia. Ada beberapa poin yang kita akan jabarkan semuanya. Nah, teman-teman, jika memang demikian adanya pasti ya Yamaha akan tersenyum, Yamaha bahagia. Tapi mari kita bahas dulu mengenai bagaimana tentang isu ini dan bagaimana nantinya seandainya betul-betul Martin meninggalkan Aprilia. Nah, Cak, kalau kita membahas mengenai Martin tidak lepas dari performa Jorge yang luar biasa pada saat juara dunia kemarin. Bagaimana Jorge yang menjadi penantang terberat Pecco Bagnaia. Bagaimana kuatnya Martin di atas Ducati ketika sprint race dan itu tak terbantahkan menjadi tantangan atau challenge yang luar biasa bagi Pecco. Yang akhirnya Pecco pun menyerah di tangan Jorge Martin. Itu yang membuat Martin overconfidence. Itu kalau dari kacamata kita ya Cak ya. Jadi Martin terlalu pede. Martin memperlakukan motornya yang terbaru Aprilia ini sama dengan Ducati. Dan seandainya kita coba putar balik mengenai riwayat dan juga sejarah kenapa Martin gabung ke Aprilia, itu tidak lepas dari rasa kecewa karena Ducati memilih Marc Marquez untuk gabung ke tim Factory. Karena cita-cita Martin adalah dari Pramac Ducati, dia ingin menjadi tim merah, menjadi tim inti. Tapi ternyata gagal dan itu yang membuat Jorge Martin marah. Dan ternyata sebenarnya dari sisi Ducati sendiri itu adalah pilihan yang tepat karena terbukti langsung juara dunia Marc Marquez. Hasilnya betul-betul berbeda antara Marc Marquez di Ducati dan Martin di Aprilia. Martin, Cak, pada awal musim 2025 sudah melakukan kesalahan karena dia memperlakukan RSGP sangat mirip dengan Ducati yang mana gampang sekali digeber, yang mana motor tersebut di-push open gas langsung bisa ngacir tanpa ada sliding. Sementara di awal RSGP sebelum ada improvement, motor ini memang dikatakan liar. Motor ini bukanlah motor yang gampang dibelokkan pula. Dan motor ini memiliki penyaluran tenaga yang tidak sesmooth Ducati. Sehingga beberapa kali kita lihat Jorge Martin crash dan juga high side. Dan puncaknya yang paling membuat Martin suffering. Sama itu sendiri Jorge crash di Qatar dan dari sanalah cedera parah terjadi di mana Martin dipanis oleh dokter ternyata mengalami 11 tulang rusuknya patah, Cak. Ini adalah sebuah cedera yang mengerikan sekali karena sama itu sendiri manusia di sini, Cak, tulang rusuk kan di sini nih, ada tulang-tulang nih. Manusia itu ada 12 tulang rusuk kiri kanan sehingga totalnya 24 tulang rusuk. Sementara Martin ada 11 tulang rusuknya yang patah. Dan ternyata tulang rusuk ini mencederai paru-parunya. Sama itu sendiri kan kalau kita membahas mengenai medis, tulang rusuk itu melindungi jantung kita dan juga paru-paru. Sementara untuk case Martin ternyata gara-gara tulang rusuknya yang patah, ada beberapa serpihan yang menyerang ya ataupun mengenai paru-parunya dan itu membuat cedera yang cukup parah. Jadi nggak heran, Cak, Jorge Martin kalau dari catatan kita jika nggak salah ya, Martin ini absen 14 kali pada saat race 2025 sehingga dia sendiri tidak bisa race dengan baik dan Martin memang mengakui, Cak, bahkan dia pun nggak kenal secara jelas dengan tim Aprilia siapa-siapa saja detailnya dan itu cukup parah, Kang Mas. Artinya ya seorang pembalap yang seharusnya bisa tahu nih siapa teknisinya, bagaimana dengan lingkungan pedoknya, tapi dia nggak mengenal satu persatu orangnya. Itu diakui Jorge Martin, Cak. Martin memberikan penjelasan ke kita semuanya bahwa dia merasa cukup buruk karena pertama dia nggak mengenal siapa-siapa teknisi di sana ya teman-teman, maksudnya krunya Aprilia, dan dia juga merasa bahwa semua yang ada atau semua yang dilakukan dia di 2025 seperti nothing karena dia tidak bisa merasakan motor dengan baik walaupun ada improvement kemarin, Cak. Tapi sama itu sendiri ya, ada juga insiden dengan Marco Bezzecchi dan dia pun cedera lagi dan akhirnya sama itu sendiri secara hasil memang Martin sangat buruk di 2025. Kontras banget, Cak, dengan Marc Marquez ya. Jadi mungkin kalau kita review sekilas ya, itu yang terjadi pada Martin. Jadi sekarang Jorge Martin mengalami problem dengan satu, Cak, badannya, yang kedua mentalnya. Jadi badannya oke, kita dapat kabar yang paling baru ya teman-teman semuanya, Ibu sudah kumpulkan di sini bahwa Jorge Martin memberikan penjelasan kita semuanya bahwa
dia merasa sudah 100% secara fisiknya bugar, teman-teman. Tapi beberapa pengamat mengatakan bahwa Martin sepertinya problem dengan mentalnya. Untuk mencoba mengembalikan lagi rasa pedenya, dan sepertinya Martin belum percaya dengan Aprilia. Ingat Cak, feeling itu berbicara. Walaupun Marco Bezzecchi sangat nyaman, Fernandez sangat nyaman, super fast dengan Aprilia, belum tentu nanti Martin kencang dengan Aprilia. Karena kenapa? Jorge Martin problem dengan mentalnya. Dan sepertinya pula Martin tidak nyaman dengan Aprilia. Loh kok iso ngono loh Kang Mas? Kalau saya membuka kembali kemarin ya kisah-kisah sejarahnya, sama tahu sendiri kan Martin sempat mengancam Aprilia untuk keluar lebih cepat karena dia menggunakan klausal agreement yang mengatakan bahwa dia boleh keluar lebih cepat jika memang dia nggak perform. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa menilai dia perform atau enggak. Karena Martin kan 14 kali seri, Cak. 14 seri nggak ikut race dari 22 race. Jadi nggak heran kalau Aprilia menolak keras. Dan bahkan Dorna pun turun tangan, memberikan pernyataan, memberikan statement kepada media secara official bahwa tidak akan diizinkan pembalap mencari tim lain jika tidak diselesaikan urusannya dengan tim sebelumnya. Artinya ya, Martin gagal, Cak, nggak bisa meninggalkan Aprilia. Dan di situ memang ada friksi. Di situ ada atmosfer yang kurang enak. Sampai sekarang pun konon ya rumornya Martin dan Aprilia masih belum bisa seharmonis di awal. Dan sekarang juga Aprilia ada informasi pula memberikan kesempatan Jorge Martin terakhir di tahun ini. This is the last chance. Jadi ini adalah kesempatan terakhir Martin. Jika nggak perform maka diprediksi Aprilia akan menendang Jorge Martin. Dan bisa saja Cak, kalau memang skenario yang pernah diungkapkan Rivola kemarin yang kita juga share bahwa Acosta akan gabung dengan Ducati Factory bersama dengan Marc Marquez, maka Pecco bisa saja ditarik oleh Aprilia. Semuanya memang hanyalah analisa, semuanya hanya kita coba gabung-gabungkan puzzle ini, mengingat anytime, any day, semuanya bisa berubah. Ya, jadi kita tinggal tunggu seperti apa, apakah betul semuanya, dan bagaimana performa dari Jorge Martin, sebab jika Martin memang tiba-tiba super fast tahun ini, kita juga tidak bisa tutup mata bahwa Aprilia pasti mempertahankan. Karena yang penting value pembalap itu adalah prestasinya, Cak, performanya, ya. Jadi teman-teman, kita ingin nge-share ke semuanya pernyataan lengkap yang diberikan oleh Jorge Martin. Pernyataan lengkap yang memberikan kepastian kita semuanya bahwa Martin memang masih akan berusaha keras untuk mencoba nyaman dengan Aprilia. Dan pernyataan ini IWB sudah coba rangkum buat sampean seperti biasa ya. Kita terjemahkan dan dari sana pula ternyata ada statement dari bos Pramac ya, sekali lagi Gino Bursui yang sudah memberikan pernyataan kita semuanya bahwa Pramac akan membuka selebar-lebarnya jika memang Martin mau kembali, membuka selebar-lebarnya pintu ya kepada Jorge Martin jika memang ingin kembali ke tangan atau ke rumahnya ya. Bahasa dari Gino Bursui adalah rumahnya Martin itu di Pramac. Berikut kata Martin dulu ya Cak ya, sebelum kita Gino Bursui. Dan ini pernyataan lengkap Jorge Martin yang bisa kita tangkap bahwa memang secara feeling, secara apapun itu, Martin ini masih belum 100% ya. Bahasanya Cak, secara mentality, secara kepedeannya bisa kita tangkap. Ya, kita lihat pernyataan dia di sini Cak. Tidak lebih baik dari bagaimana kami memulai tahun lalu, karena saat itu kami mengalami pasang surut emosi selama musim tersebut. Tetapi secara keseluruhan lebih baik karena kami sekarang lebih mengenal satu sama lain. Sayangnya, tahun lalu aku hanya mengikuti 6 atau 7 balapan, sehingga masih ada beberapa orang di tim yang namanya tidak aku kenal. Ini jelas sungguh gila. Jadi aku mencoba untuk mengenal semua orang lebih baik karena aku percaya pada tim ini. Aku telah melihat dari sisi Marco bahwa mereka sangat kuat. Kami telah banyak bekerja dengan para insinyur bersama Bezzecchi dan aku pikir kami dapat membawa motor ini ke puncak. Aku akan memberikan yang terbaik untuk melakukannya. Jadi sekarang hubungan kami telah membaik dan kami berharap ini akan membuahkan hasil. Sayang, saya tidak tahu tingkat level kondisiku. Jadi sulit untuk memprediksi, tetapi Marc adalah contoh yang baik bagi kita semuanya. Saat ini dia adalah yang terbaik di lintasan, dengan banyak kejuaraan dunia di bawah prestasinya. Dia adalah contoh karena dia menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan, karena dia telah melakukannya. Saya tidak ingin membuat perbandingan, tetapi saya juga memiliki kepercayaan diri. Pada tahun 2021 ada momen ketika saya hampir berhenti, tetapi kemudian aku kembali berhasil menang dan kemudian aku menangkan kejuaraan dunia. Jadi aku yakin aku bisa melakukannya dan sekarang melihat kisahnya
Aku bahkan lebih yakin. Pada akhirnya, tujuan utama selalu untuk kembali memiliki feeling yang baik di atas motor. Pada tahun aku menangkan gelar juara, aku tidak menetapkan target apapun. Jadi fokusnya adalah untuk kembali menyatu dengan motor dan melaju cepat. Yes, itu Mas, pernyataan lengkap dari Jorge Martin yang memberikan kisi-kisi bahwa ya di awal tahun ini bukanlah yang terbaik, Cak. Jadi dia masih mencoba untuk positive thinking walaupun kita tangkap keraguan dalam setiap kata-kata dan kalimatnya. Bukanlah rasa pede yang kita mau, Cak. Jadi teman-teman, itu adalah pernyataan yang sepertinya ingin mencoba menghibur diri. Itu ya kalau kita tangkap nih. Walaupun tentu kita perlu coba lagi untuk lihat seperti apa. Mengingat rider MotoGP juga sudah di depan mata Kang Mas ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa nantinya kita akan ada beberapa tes ya untuk melihat dari tes 6 down ya di Sepang Malaysia tanggal 29 ya teman-teman, akan kita coba lihat nantinya 29 Januari ini ya teman-teman, dan kemudian dilanjutkan dengan tes pramusim Sepang di tanggal 3 sampai dengan 5 Januari. Di sana nanti akan ada biasanya ya akan ada finishing dari semuanya. Jadi kita akan lihat apakah Martin better atau mungkin sama saja. Kita akan pantau dari sana dan biasanya itu adalah refleksi bagaimana pembalap nanti berjuang. Sebab kalau kita lihat seandainya dia kencang nih di atas mesin RSGP yang terbaru, maka bisa saja rasa confident Martin kembali. Tapi kalau Mas ternyata problem tidak kencang, ya biasanya akan anjlok Mas mentalnya. Itu hal yang maklum dan wajar dan tentu kita akan pantau seperti apa. Nah, kemudian Kang Mas ya, sama tahu sendiri setelah Sepang, Malaysia nanti akan ada tes pramusim Thailand. Jadi sebelum kita melangkah pada opening dari musim ini, sama tahu sendiri kan opening nanti kita akan lakukan race-nya di Thailand, maka para pembalap nanti akan melakukan pengetesan lagi. Jadi pengetesan tersebut di Thailand yang akan digelar di tanggal 21 sampai dengan 22 teman-teman semuanya di sirkuit Buriram pastinya, dan barulah pembuka setelah itu di tempat yang sama di Thailand, yakni di tanggal 27 Februari. Jadi kita akan lihat seperti apa mulainya ya, dan race-nya di tanggal 1 Maret 2026. Jadi kita akan lihat seperti apa. Pastinya karena teman-teman ini memang agak unik ya tahun ini, di mana kalau kita perhatikan untuk jadwal MotoGP ini diacak oleh Dorna. Di Asia dulu ya, di Thailand, kemudian dilempar kembali ke Amerika Latin di Brazil, kemudian baru ke Amerikanya di kota, lalu ke Qatar setelahnya di tanggal 12 April, dan kemudian ke Spanyol, Jerez di tanggal 26 April. Jadi untuk bulan Maret saja akan ada 3 race dilakukan oleh MotoGP, Kang Mas ya, yakni di Thailand, kemudian ke Brazil, kalau memang nanti confirm ya, teman-teman kita tunggu dulu, dan juga di kota Amerika. Makanya kalau kita lihat dari jadwal sudah cukup mepet, sudah cukup padat, dan kita akan pantau seperti apa perjuangan dari Jorge Martin. Nah, teman-teman, selaras dengan pernyataan Martin, ternyata Gino Bursi juga memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan dan juga cukup membuat kita penasaran. Bagaimana seorang Gino Bursi, sama tahu ya Gino ya, yang dulunya di Ducati ya pastinya sekarang ke Yamaha, Bursi memberikan pernyataan lengkap kepada kita semuanya, kepada fans MotoGP, bahwa tidak tertutup sama sekali. Ya, jadi memang Gino Bursi memberikan pernyataan ke khalayak semuanya, bahwa seandainya memang Martin ingin kembali, maka dengan senang hati akan diterima oleh Pramac Yamaha. Itu kata Gino Bursi, Cak. Saya menitip di sini saya pernyataan Gino Bursi yang pada saat interview memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan bahwa Pramac memang membuka pintu jika Jorge Martin ingin kembali. Berikut kata Gino, Cak. Martin kembali ke Pramac itu akan menjadi tim yang hebat seperti Toprak dan Miller. Pada akhirnya, karir kompetitif itu singkat, tetapi yang terpenting adalah merasa nyaman di sebuah tim. Jika dia ingin kembali ke keluarganya Pramac, maksudnya kami di sini siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Cak itu Mas, kata Gino Bursi ya. Jadi, apakah dengan pernyataan tersebut maka Jorge Martin ingin kembali ke Pramac? Tergantung Mas. IWB katakan selalu tergantung pada performa. Dan IWB sangat yakin Mas, seandainya nanti Martin kesulitan di Aprilia, dan Aprilia ya mungkin dengan waktu dan momen yang sama Aprilia memutuskan menendang Martin, maka sangat terbuka Martin akan kembali ke tangan Pramac. Itu pun akan menjadi sebuah pilihan logis, mengingat di Yamaha saat ini butuh orang-orang yang memang memiliki skill tinggi. Dan kita harus akui, Cak, saat ini Yamaha tidak memiliki pembalap yang kuat selain dari Fabio Quartararo. Toprak kita belum tahu, Cak. Jadi kalau nanti datang nih ceritanya nih, ternyata Martin kembali ke Yamaha,
ya kita bisa melihat bahwa Jorge Martin, maksudnya kembali ke Pramac ya, kita akan pastikan Yamaha pasti tersenyum gembira, Cak. Pasti sumringah Kang Mas, karena suka nggak suka Martin memang pembalap hebat di masa lalu, hanya saja dia datang pada waktu dan tim yang kurang tepat untuk feelingnya. Sekali lagi feelingnya ya, karena nggak semua pembalap itu pas feelingnya. Walaupun kita harus akui Aprilia adalah motor yang sangat bagus, terbukti nggak hanya Bezzecchi, tapi Fernandez juga sangat kencang di sana. Jadi masalahnya adalah mental. IWB sangat yakin skillnya oke, Martin, tapi mentalnya sedang ambrol, Mas. Makanya kita pantau seperti apa. Oke, Kang Mas, itu Cak. Mungkin sekelas informasi buat semuanya tentang MotoGP hari ini. Kita akan coba udahlah satu fokus saja, kemudian nanti baru pada next chapter, next video, maksudnya kita akan bahas yang lainnya. Jadi kita fokus di sana. IWB akan pantau juga bagaimana perkembangannya nanti. Martin seperti apa nanti di Aprilia, dan kemudian juga seperti apa dengan Pramac. Karena jika memang sudah ada konfirmasi dari Gino Borso yang sangat terbuka, dengan tangan terbuka menerima Martin kembali, itu adalah sinyal yang sangat kuat, itu adalah sebuah indikasi di mana ternyata Pramac sangat berharap Martin akan kembali ke pangkuan mereka. Sebut saja, Cak, sampai Gino Borso aja menyebut ini adalah rumahnya. Ini menarik ya. Oke Kang Mas, sekarang sama komen di bawah kira-kira. Apakah keputusan, bukan keputusan, mungkin lebih kepada pernyataan Gino Borso ini tepat ya di saat di awal, baru awal musim nih, untuk membawa Yamaha lebih baik? Dan apakah sebenarnya percaya Martin akan kencang di motor Yamaha yang notabene memiliki new engine V4? Dan ingat Kang Mas ya, sekali lagi jangan lupa nanti di tanggal 21 ya, besok lusa, tim Monster Energy akan diluncurkan di Indonesia. Insya Allah IWB nanti akan datang ke sana. Ikuti Iwan Benaran terus ya, kita akan berikan liputan terbaik buat sampean semuanya, karena Yamaha Indonesia sudah mengirimkan invitation kepada IWB ya. Jadi gitu Kang Mas ya, sama komen di bawah tentang Martin ke Yamaha. Dan seperti biasa, langsung suka video ini sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.